Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat KPA yang sama-sama bahagia. Karena kita harus tetap bahagia, Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan kehormatan untuk yang kedua kalinya. Setelah tadi kita podcast yang pertama kali dengan Pak Wali Kota, kita sekarang kehadiran Umi Siti yang luar biasa, beliau sebagai Ketua Warga Peduli AIDS. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabar Kesra, Pak Medi, apa kabar? Alhamdulillah Umi, aduh Alhamdulillah. Menyenangkan sekali nih siang hari Ya ini. betul Umi, ini luar biasa Umi. Umi, ini kan banyak sekali nih sobat-sobat KPA yang kayaknya harus di refreshing, begitu juga warga kota, begitu. Karena visinya Pak Wali ini kan luar biasa Umi, untuk menciptakan Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Nah satu hal yang menjadi salah satu bentuk kontribusi dari WPA, nah biar supaya sobat-sobat KPA tahu, WPA itu apa sih Umi? WPA itu adalah kalau singkatannya Warga Peduli AIDS. Iya Umi. Kenapa ini harus kita gaungkan bahwa Warga Peduli AIDS menjadi kata kunci yang sangat penting ketika ada faktor masyarakat yang kita libatkan di dalam pertama menemukan populasi kunci, yang kedua menghilangkan stigma di tengah masyarakat, yang ketiga adalah memberikan lingkungan sosial yang sehat bagi para ODA, karena apapun mereka adalah saudara kita Luar yang biasa. tetap juga harus mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, sekaligus menjadi orang yang istimewa karena harus mendapatkan perhatian secara khusus seumur hidupnya. Ih, subhanallah luar biasa. Itu Sobat KPA, Umi langsung yang ngomong loh sebagai Ketua WPA. Nah Umi, ngomong-ngomong program apa sih Umi yang Umi mau sedang laksanakan, terus yang akan datang juga Umi punya obsesi, punya ekspektasi seperti apa Umi untuk WPA ke depan? Untuk Kota Bandung di dalam menghadirkan yang unggul, nyaman, sejahtera, memang kita tidak bisa bekerja biasa-biasa saja. Mengimbangi perkembangan teknologi, mengimbangi struktur sosial masyarakat yang berbeda, dan perkembangan lingkungan yang juga perlu mendapatkan perhatian dan respon cepat. Saya pikir ada hal-hal terobosan baru yang harus dilakukan oleh WPA sebagai mitra dari KPA. Pertama tentu saja saya berharap adalah sosialisasi sedemikian rupa ke 2,48 juta penduduk Kota Bandung, kurang lebih 800.000 keluarga Kota Bandung, bahwa mencegah ya tertularnya HIV menjadi kata kunci yang sangat penting. Karena 13% dari jumlah ODA itu ternyata adalah ibu rumah tangga yang baik-baik begitu. Artinya kita akan memasuki kata lost generation. Untuk itulah sosialisasi menjadi kata kunci yang sangat penting, bahwa penanggulangan itu atau pencegahan itu, preventif itu jauh lebih mudah, lebih gampang, dan kita semua bisa melakukan. Yang kedua adalah dengan kuratif. Kuratif tentu saja saya berharap KPA berikut WPA memiliki informasi up to date, mudah dan terjangkau, dan semua masyarakat bisa mengaksesnya, sehingga bisa memberikan kemudahan para ODA yang belum kita temukan dengan sendirinya. Insya Allah gitu, saya berharap pada kesempatan kali ini para ODA yang belum kita temukan ini melaporkan, sehingga kita bisa bersama-sama lebih baik di dalam menapaki masa depan yang akan datang. Dan tentu saja yang ketiga, saya ingin melibatkan kita semuanya ingin melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama para anak-anak muda, menjadi relawan, sekaligus menjadi mengendorse bahwa HIV itu adalah bisa kita hindari dan bisa kita selesaikan, bukan kemudian kita sembunyi. Untuk itulah kata tidak stigma ya, tidak ada stigma di tengah-tengah masyarakat yang disampaikan oleh kreativitas anak muda perlu kita bangun pada kesempatan kali ini. Dan saya yakin dan insya Allah pada kesempatan kali ini dengan cara-cara baru, dengan semangat-semangat baru, dengan terobosan-terobosan baru, KPA dan WPA lahir kembali untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Bandung, sekaligus menjadi sahabat dan menjadi pintu dari kemudahan para ODA-ODA. Aduh, makasih Umi. Nah, kalau tadi Umi cerita tentang bagaimana peran, fungsinya WPA, begitu kan. Sebetulnya Umi, supaya masyarakat tidak memiliki stigma nih Umi, terhadap keberadaan daripada saudara-saudara kita yang terkena HIV. Karena kan gara-gara stigma itu Umi, jadi akhirnya mereka enggan untuk bersosialisasi, enggan juga untuk menyampaikan jati dirinya. Gimana Umi, mungkin ada pesan-pesan khusus? Pesan-pesan khusus, mari kita sampaikan tentang apa itu HIV,
bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana ketika ada yang harus hidup bersama HIV dan tetangga yang harus hidup bersama dengan para pengidap HIV. Saya pikir ini semuanya harus clear bahwa mereka bukan monster, bukan menakutkan, tetapi perlu kita tolong, sekaligus kita juga bisa menghadirkan cara hidup sehat terhindar dari penularan HIV. Masya Allah, luar biasa. Nah Umi, terakhir nih Umi, kalau misalkan kita lihat aktivitas WPA kan yang Umi tadi sampaikan luar biasa ternyata ya Umi ya. Itu kan banyak juga aktivis sosial yang tergabung di bawah koordinasi Umi ya. Ya, warga peduli AIDS ini terdiri dari banyak komunitas, organisasi, lembaga, dan banyak juga person-person yang kemudian mereka empati dan kemudian peduli, dan kemudian kita himpun dalam satu wadah warga peduli AIDS dan sebagai mitra terbaik dari Komisi Penanggulangan AIDS. Saya berharap insya Allah apa yang kita lakukan yang tidak sendiri, dan kita terus memperluas coveragenya, bahwa apa yang kita hadirkan adalah dalam rangka untuk merangkul sekaligus memberikan kehidupan yang lebih layak bagi para pejuang HIV. Luar biasa Umi. Umi, kalau misalkan boleh tahu nih Umi, kalau misalkan seandainya pengen menghubungi para aktivis WPA supaya nanti teman-teman yang selama ini kena stigma oleh masyarakat, oleh dirinya sendiri dan lingkungan, gimana sih supaya mereka itu bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan para aktivis sosial yang luar biasa di WPA? Gimana tuh Umi? Ngubungin siapa? Datang aja ke sini. Oh, subhanallah. Pertama datang ke Ahmad Dahlan nomor 8. Betul ya alamatnya? Iya, betul. Di sini ada kuncen-kuncen yang penuh dengan cinta dan setia. Iya. Ada Pak Sekretaris KPA, Terima kasih Pak Umi. Medi yang selalu full smile, tesis yang selalu melayani, dan teman-teman, dan juga insya Allah saya juga akan rutin datang ke sini untuk terus memantau dan memberikan yang terbaik buat kota yang kita cintai. Iya. Jadi kalau misalkan dengerin Umi tadi menyampaikan berbagai statement, saya boleh sampaikan, mungkin boleh jadi Umi itu seperti ibarat bukan titik yang menyebabkan terjadinya tinta, tapi tinta yang menyebabkan terjadinya titik. Bukan cantik yang menyebabkan terjadinya cinta, tapi karena rasa cinta semua orang jadi cantik. Iya, tepuk tangan dong. Jadi kesimpulannya bahwa Umi mengajak kita untuk memiliki sebuah komitmen the power of love gitu kan. Karena tadi di depan Umi nulis cinta mampu menyelesaikan semua persoalan. Sobat-sobat KPA, luar biasa perbincangan kita pada siang hari ini, dan mudah-mudahan ini senantiasa bisa memberikan energi positif buat kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi pribadi yang senantiasa mendebar manfaat kebaikan buat banyak orang. Terima kasih sobat-sobat KPA. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Terima kasih. Jazakallah.